Jangan terlambat tidur ya, katanya. Kemudian si Dian menjawab, ya, merespon, "Oke, Mom. Selamat malam." Terus apa kira-kira jawabnya si Mom kemudian untuk melengkapi dialog ini? Nah, di sini ada good evening, good night, good morning, goodbye. Jawabannya adalah good night. Kenapa good night? Nah, kenapa harus good night? Nah, di sini kan katanya kan good night kata si Dian. Terus jawabnya ibunya harus good night. Nah, kalau good evening ini untuk salam pertemuan, selamat malam di malam hari ya. Pertemuan ya, ini baru bertemu ya. Ya. Kemudian kalau kamu berpisah, maksudnya berpisah ini ya kamu mungkin ada ya pulang atau tidur atau gimana, yang penting berpisah di malam hari. Nah, kamu ucapkan itu selamat malamnya itu yang good night ya. Jangan salah ya. Kalau kamu baru ngomong nih sama teman kamu, nah kamu memberikan greetingnya itu good evening. Nah, kalau kamu bilang sudah anin ya, ya sudahlah. Kalau itu saya mau pulang dulu, saya mau tidur dulu. Udah sampai ketemu besok, maka kamu berikan greetingnya itu good night ya. Jangan salah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Read the following text. Yeah. Read the following text for these questions. To all member of class 7F. Nih, kepada seluruh anggota kelas 7F. Ruangan kelas kita akan bergabung the Cleanest Class Competitions 2018. Nah, ini kompetisi kelas paling bersih ya. Ini dia. Nah, yang ditanya apa kira-kira? The true statement based on the text above. Berarti kalau begini ada teks, kita harus pahami dong teksnya nanti ya. Nanti kita lihat sini. Kalau ada seperti ini pertanyaan, kita lihat dulu ini pertanyaannya kira-kira apa yang ditanya. The true statement. Statement itu adalah pernyataan yang benar berdasarkan teks di atas. Berarti di sini pasti ada yang salah di sini ya. Udah jelas ada dan satu yang benar gitu ya. Dan satu yang benar berarti kita cari yang sesuai dengan teks ya, sesuai dengan teks. Ya. Our classroom will join the Cleanest Class Competition 2018 on Saturday, March 12, 2018. To prepare it, untuk mempersiapkan ini, please all the members of the class gather at the school. Gather itu berkumpul di sekolah. On Sunday, March. Ini pada hari Minggu. Ini tanggal 5 Maret, iya kan? Acaranya tanggal 12. Oke, jadi di sini memulai membersihkannya kata to start cleaning and decorating the classroom together. Nah, berarti tanggal 5 Maret hari Minggu pukul 9 itu sudah mulai membersihkan dan mendekorasi ruangan. Nah, kira-kira yang sesuai dengan teks kita lihat dulu. Information is for the student. Apakah informasi ini untuk student? Sesuaikan dengan kira-kira dengan teks di atas. The place of the competition is in the auditorium. Katanya tempat kompetisinya itu di auditorium. Benarkah? Adakah disebutkan tadi di auditorium? Kemudian, the event will be held on 12 March. Katanya eventnya akan diadakan tanggal 12 Maret. Benarkah ini? Sesuaikan dengan di sini. The writer is a student. Apakah penulisnya seorang murid? Penulis surat ini, pengumumannya ini. Nah, kira-kira gimana? Kita lihat. Nah, di sini kata the event will be held on 12 March. Jadi di sini katanya tanggal 12. Benar lah. Ini dia. Ya. Oke, jadi tanggal 12. Di sini disebutkan ya. Oke, kita lanjutkan. The following text for number 3 to number 9. Ini juga ada teks ya. Kira-kira ini tentang apa ini ya? Kok Icadril, ekspektoran, sirup. Nah, ini berarti tentang obat nih ya. Kita sudah belajar tentang obat ya. Nah, tentang obat. Oke, kita kira-kira ini lihat pertanyaan dulu ya. What disease can be cured by Icadril? Penyakit apa yang dapat diobati oleh Icadril? Di sini pilihannya cough. Kita lihat dulu. Katanya cough di sini batuk ya. Batuknya gimana ini? Nah, katanya di sini ada ekspektoran. Ada sirup. Description for a potent cough. Nah, ada cough-nya di sini. Berarti di sini adalah
tentang obat batuk ini ya. Oke, jadi berarti ini penyakit yang dapat diobati dengan Icadril ini berarti penyakit batuk ya. Oke, kira-kira demikian. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi pertanyaan masih sama teks yang sama ya. What does Icadril taste? Taste itu artinya rasa, rasanya gimana? Macam-macam, ada rasa sirup, ada rasa rasa pahit, apalagi itu kalau tablet rasanya pahit ya. Kemudian ada rasa rasa manis tapi bukan sirup ya, ada juga ya. Nah, kita lihat dulu di sini kira-kira rasa apa. Lihat dari atas lagi, Icadril expectorant, ada sirup ya. Oke. Ya, ini ada ganggu aja ini. Nah, ada komposisi each teaspoonful ya, 5 ml contains diphthamine ammonium. Nah, di sini berarti ini rasa apa ya kira-kira ya? Kita lihat dulu. Di sini ada Icadril expectorant sirup, ada rasa sirup di dalam ya. Tapi sirupnya sirup apa? Apakah sirup durian, mango, orange, atau apple? Dari mana kita bisa membuktikan itu? Ya, apple. Adakah yang bisa kita membuktikan ini rasa apple-nya dari mana? Ya, Icadril expectorant syrup description for a potent cough with apple flavor. Nah, ini dia, apple flavor. Ada apple rasa, apple. Oke. Bisa ya? Nah, kemudian ada yang ditanya how many dosage for adult? Katanya berapa dosisnya untuk dewasa, adult itu dewasa. Kalau untuk baby, adakah disebutkan di situ? Anak-anak, adakah disebutkan? Nah, kita lihat dulu di sini. Untuk ukuran, dosis untuk adult, untuk dewasa. Ini dia, dosisnya adult 1 sampai 2 teaspoonful. Ini teaspoonful ya. 3 to 4 times a day. Kalau children ada setengah, 1 sendok makan ya. Sendok teh ya. Sendok teh ya, bukan sendok makan. Berarti di sini jawabannya adalah yang ini ya. Sudah sesuai ya, ada di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi how many compositions each teaspoonful. Nah, komposisi maksudnya gini, ada berapa bahan-bahan yang terkandung dalam setiap 1 sendok teh itu. Itu maksudnya ya. Apakah kandungannya di dalam, ya kan? Nah, kemudian berapa banyak dia isinya? 1 teaspoonful, 1 sendok teh itu. Gitu ya. Nah, ini dia. Kita lihat di sini dulu. Ini dia komposisinya each teaspoon 5 ml ya. Berarti 1 sendok teh itu 5 ml. Contains diphenhydramine ammonium. Nah, ini dia terdiri dari ini dia setiap 1 sendok teh itu. Tapi yang ditanyakan how many composition. Inilah dia 5 ml ya. Sudah jelas jawabannya ya. Oke, lihatnya dari sini. Lagi-lagi perhatikan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita harus lihat juga di teksnya ya. Tapi yang pertama yang kita lihat adalah soalnya dulu, supaya kita jangan kehabisan waktu hanya membaca teks dulu ya. Karena teks ini bisa dibaca ulang lagi ya. Oke. Nah, kemudian ditanya lagi, how many dosage for children? Ada ini ya, udah jelas ya ini dia. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini ya. Oke. Children itu setengah sampai 1 sendok teh ya. Berapa kali sehari? Juga 3 sampai 4 kali sehari. The right contents of Icadril expectorant syrup adalah berarti kandungan yang benarnya ya, dari obat batuk Icadril ini ya. Kita lihat dulu. Berarti sini cari yang benar, berarti ada yang salah nanti di sini ya. Kalau di sini kita lihat dulu kandungannya ada diphthamine, ammonium,
chloride ya, sodium citrate, menthol. Nah, di sini berarti yang cocok apa? Ini kalau teh nggak salah ya. Kalau yang ini amonium chloride, ini klorida ya, chloride and coffee, nggak mungkin ada kopinya di dalam ya. Menthol dan avitamin, menthol ada tetapi avitamin tidak ada ya. Yang ada amonium chloride ya. Nah, berarti yang ini sodium, ada sodium kan? Ada sodium citrat dan menthol. Berarti jawaban yang ini. Oke. Kemudian ini masih sama ya, teks yang sama. Kita lihat dulu, how many times the doses Excadrill given a day? Berapa kali dosisnya kalau diberikan itu setiap hari? Berapa kali ya? Berapa kali pemberian maksudnya? Nah, di sini kalau dalam teksnya ada 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4. Ini sama aja, yang anak-anak juga yang dewasa 3 sampai 4 ya kan? Kenapa kalau obat batu itu? Karena ya batu ini kan sering sekali kan berkelanjutan ya. Jadi untuk membuktikan itu pasti akan lebih banyak nanti diberikan. Oke, lanjut. Kemudian ada di sini teks lagi, ada teks. Nah, kalau begini gimana caranya nih, Sir? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya kita langsung aja dulu ke pertanyaan, nanti kita diarahkan ke teks ini mana yang mau perlu kita lihat. Kalau kita baca lagi, terus nanti lagi pertanyaan, baca lagi berapa kali kerja, waktunya jadi habis ya. Oke, the beach is called Pink Beach. Ini nomor 10 ya. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. Beach itu disebut dengan Pink Beach. Beach itu apa? Pantai ya. Pantai pink karena pasir dari pantai itu berwarna pink. The synonym of the word called is, called ini apa? Disebut ya. Dipanggil atau disebut ya. Berarti sini katanya sinonim. Sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama ya. Kata yang memiliki makna yang sama dengan kata yang diberikan. Contoh, kalau kita lihat contohnya, pernah dengar apa ya? Kalau dibilang apa ya? Coba dulu, tunggu dulu ya. Kalau sanggup, kalau sinonimnya berarti mampu, gitu ya. Nah, itu termasuk sinonim itu ya. Nah, ini demikian juga, kita dalam bahasa Inggris juga ada demikian ya. Ada persamaan-persamaan kata ya. Jadi kalau call itu disebut berarti ya sama dengan name ya, diberi nama, disebut ya. Tapi kalau related itu berhubungan, itu salah, masih jauh ya. Based berdasarkan given, diberikan, salah ya. Jadi name ya, diberi nama. Ini masih teks yang sama nih. What kind of this text? Ini kita lihat dulu. Rock music is part of popular music today. It is played and listened in almost every countries in the world. Jenis teks apa ini katanya? Kemarin kita udah pelajari, ada teks-teks naratif, ada teks prosedur ya, ada teks iklan, ada teks report. Teks report ini berarti teks yang memberikan laporan ya, laporan. Bisa laporan hasil penelitian ya, bisa laporan hasil kajian-kajian atau pembahasan, itu juga dengan teks laporan. Kalau kita lihat ini, apakah ini teks naratif? Kalau teks naratif berarti teks yang bercerita tentang di masa lampau. Kalau di sini rock music is a part of popular music today. Ini sepertinya bukan menceritakan di masa lampau ya. Justru ini di masa sekarang. Enggak, maksudnya masih sampai sekarang ini. Ya, ini sepertinya ada sesuatu yang dia disampaikannya ya. Apakah ini iklan? Tidak juga ya. Kalau bentuk iklan tidak seperti ini ya. Kalau iklan itu pasti ada gambar-gambar yang mungkin disampaikan, kemudian ada sesuatu yang mau ditawarkan kepada kita ya. Itu kalau iklan ya. Kalau prosedur teks,
Nah, kita udah tahu kalau prosedur teks itu ada judul, ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada tipsnya. Ini tidak ada. Berarti itu report text. Ini berarti melaporkan ya, melaporkan hasil penelitian, hasil yang ditemukan ya. Oke, itu yang disebut dengan report text. Nah, di sini ada what are the difference between report text and descriptive text. Apakah perbedaan antara teks report dengan teks deskriptif? Ya, saya mau beritahukan kalau teks deskriptif kan itu teks yang memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran tentang sesuatu benda, orang atau tempat. Gambaran ya, contoh. Saya mempunyai sebuah pena, ya, sebuah pulpen ya, sebuah pulpen. Terus pulpen itu berwarna hitam dan ramping. Berarti saya khusus menjelaskan si benda tadi gitu ya. Kemudian pulpen ini memiliki tinta yang sangat sangat tebal, nah kira-kira gitu ya. Hasil tulisannya tebal kira-kira gitu. Itu berarti kita menggambarkan si si benda tadi ya, pulpen tadi. Nah, itu yang disebut dengan descriptive text ya. Kalau the report text ini kita mau melaporkan ada sesuatu yang kita kaji, yang kita bahas gitu. Contoh, saya mau melaporkan tentang pohon cabai ya, pohon cabai ya. Nah, pohon cabai ini, pohon cabai merupakan tanaman yang menghasilkan apa gitu. Terus kemudian lagi tanaman cabai ini hidup di daerah apa ya kan, kemudian tumbuh bagaimana, itu yang disebut dengan laporan ya, teks laporan, teks report text ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sini apa perbedaannya ya, kita lihat perbedaannya di mana. Kalau descriptive text katanya more general dengan report text. Kita lihat dulu, kalau descriptive itu belum tentu lebih umum ya. Descriptive text more simple, report text tidak juga sih ya. Nah, jadi sebenarnya kalau teks report itu dia lebih umum dibandingkan teks report. Karena gini, kalau deskriptif itu kita hanya fokus menggambarkan bendanya saja ya, mulai dari ciri-cirinya ya. Kita hanya fokus itu aja, ciri-cirinya, kemudian keunikannya, itu hanya kita fokus pada itu ya. Nah, sementara kalau report text ini dia lebih umum, dia bisa nanti kalau kita gambarkan tentang pulpen, bisa nanti kita laporkan bahwa pulpen ini banyak digunakan oleh orang-orang yang gimana gitu ya. Nah, kemudian manfaat pulpen ini bisa memberikan kenyamanan. Nah, itu udah termasuk umum ya. Tetapi kalau saya cerita tentang pulpen ini ya, pulpen ini terbuat dari bahan ini, warnanya ini, terus bisa kita bilang pulpen ini bermanfaat untuk ini, jadi hanya khusus. Jadi kemudian pulpen ini memiliki keunikan seperti pulpen ini bisa memberikan memori atau ingatan kepada penggunanya, bisa saja, itu termasuk keunikannya. Tapi itu namanya deskriptif. Tapi kalau dia report text ya, report text itu lebih umum lagi ya, lebih umum lagi, jadi lebih meluas ceritanya ya. Oke, jadi ceritanya berarti text report itu lebih umum dibandingkan teks deskriptif. Jadi kalau teks deskriptif itu berarti lebih apa ya ceritanya? Lebih khusus ya, lebih khusus dibandingkan teks report. Jadi, teks deskriptif itu lebih khusus dibandingkan teks report. Gitu ya. Oke.
Nah, ini kita lihat dulu. Where is rock music played and listened to? Di manakah musik rock itu dimainkan dan diperdengarkan? Kalau kita lihat di sini, rock music are part of popular music today. It is played and listened in almost every countries in the world. Almost every, hampir semua negara. Berarti jawabannya ada in almost every countries in the world. Ini dia. Oke, dapat ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang ditanya apa? What is the name given to the music developed in the early? Nah, apa nama musik yang diberikan? Ya, apa nama yang diberikan kepada musik yang dikembangkan pada awal tahun 1950-an? Apa kira-kira? Kita lihat di sini ya. Rock and roll was the name given to the music that developed in the early. Nah, berarti rock and roll dulu. Jadi dulu namanya itu rock and roll. Ya, namanya pada tahun 1950-an itu ini namanya disebut dengan rock and roll ya. Oke, itu tahun 1950-an. Oke, berarti jawabannya rock and roll. Who was Elvis Presley? Siapakah itu Elvis Presley itu? Nah, kita lihat di atas dulu ya. Pada tahun 1955, records of a young singer from Tennessee, Elvis Presley, were heard across the USA after he appeared on nation. Nah, katanya gini, yang didengar di seluruh Amerika ya, di seluruh Amerika. Katanya gini, ada rekaman ya, rekaman oleh seorang penyanyi muda dari Tennessee, namanya Elvis Presley, yang didengar ya, suaranya ya, yang didengar di seluruh Amerika. Nah, jadi pertanyaan tadi apa? Siapakah dia? Berarti young singer from Tennessee. Ini tempat tinggal dia ya. Ini asal dia. Oke, jadi jawabannya a young singer from Tennessee. Kemudian ada music rock became the music of the. Musik rock itu menjadi musik oleh siapa? Kita lihat dulu lah. Ceritanya di sini gimana tadi? Ya. Nah, ini nih ya. Rock became a very big business, earned more money annual than any other forms of entertainment, including the film industry. Nah, belum tepat ya. Nah, berarti kita lihat di sini kita lihat Elvis Presley singing and his performing style came to mean rock and roll. Jadi Elvis Presley ini menjadi stylenya, jadi gaya penampilan untuk semua rock and roll di seluruh dunia. Dan came Bill Haley and the Comets. Jadi muncul lagi yang namanya siapa ini, si Bill Haley dan the Comets. Nah, rock mainly became the music of the young. Jadi rock ini menjadi musik utama ya maksudnya lebih dominan ya, diminati oleh orang muda ya. Berarti di sini jawabannya adalah the music of the young ya. Oke. Bukan bisnis ya, karena ini maksudnya menjadi usaha aja untuk menghasilkan uang kan gitu. Tapi untuk diminati oleh siapa saja, berarti ini diminati oleh para kaula muda ya. Oke, kita lihat lagi. What happens in the 1970s? Apa yang terjadi pada tahun 1970-an dari cerita rock music ini? Oke, kita lihat dulu pada tahun 1970-an ini. Were the times of big developments in the rock industry. Developments itu artinya perkembangan ya. Perkembangan yang besar dari industri rock. Wah, ini musik rock. Jadi berarti pada tahun 1970-an itu berkembang ini industri musik rock ya. Berarti yang mana itu?
Jadi kalau demikian, jadi gimana? Berarti rock became a very big business. Earn more money. Earn itu menghasilkan ya. Menghasilkan banyak uang setiap tahunnya. Berarti rock became a very big business. Ya. Jadi dia menjadi usaha yang besar atau bisnis yang sangat besar ya. Kita lanjutkan. Ini teks apa? Masih teks yang sama ya. Who is the first man to use the term rock and roll by disc jockey? Wah, ini siapa ini ya? Kita lihat dulu lah dari teksnya ya. Apakah ada di teks itu kira-kira? Kita lihat di atas. Nah, kita lihat dulu di atas. Rock and roll was the name given to the music that developed in the early 1950s. Yeah. It is believed that the term rock and roll was first used by a disc jockey Alan Freed. Nah, katanya ini, jadi sebutan dari rock and roll itu, ya, istilahnya itu menjadi yang pertama kali digunakan dengan disc jockey yang bentuknya kayak ini ya, bentuknya kayak piring ya, oleh Alan Freed. Oke, berarti oleh Alan Freed. Ini ya, jawabannya adalah Alan Freed. Oke, di sini ada dalam teksnya. Jadi intinya semuanya ada di dalam teks ya. Jadi silakan ketika mau menjawab pertanyaan seperti ini, perhatikan baik-baik di dalam teksnya ya. Semua ada dalam teks. Text is for number 19 to 24. Ini untuk nomor 19 ke nomor 24 ya. Oke. Ini ada teksnya. Nah, langsung kita pertanyaan dulu ya. Dia langsung apa yang ditanya supaya tahu kita. Supaya jangan bolak-balik baca ya. How old is Putri Paidah? Nah, berapa umur? Ini umur ya. Bukan berapa lama. Berapa umur dari si Putri Paidah? Ya, kita lihat aja dari teksnya ya. My name is Putri Paidah. I am 13 years old. Berarti 13 ya. Ini jawabannya 13. Lanjut soalnya. What is her job? Apakah pekerjaannya? Kita lihat dulu. I am from Cirebon. I am a student. Berarti ini student ya. Berarti dia ini siswa, bukan memiliki pekerjaan yang lain seperti dokter, perawat, polisi, atau yang lain. Tapi student. Berarti jawabannya she is a student. Okay. What is she like? Kalau ini dibuat sepertinya she like di sini beda ya. Ini what is she like. Kalau pakai what does she like, dia berarti suka. Kalau what is she like, dia seperti siapa gitu ya. Seperti siapa dia gitu ya gitu. Ini like-nya jadi bukan artinya suka tetapi siapa gitu ya. Ya sepertinya itu maksudnya mirip siapa gitu ya. Ya kita lihat dulu dalam teksnya. Now I live in Cirebon with my parents and my sister. People say I look like my father. Orang mengatakan saya mirip atau kelihatan seperti my father, berarti dia mirip seperti ayahnya gitu. Berarti jawabnya she is white, dia putih tidak. She has small eyes, tidak. She likes her sister, dia menyukai, ini menyukai ya. Suka atau suka. Kalau ini she's like her father, she's berarti dia seperti. Nah, ini artinya seperti ya. Kalau udah pakai to be, berarti itu like itu artinya seperti her father, seperti ayahnya. Berarti ini ya jawaban yang benar ya. Oke, hati-hati ya. Penggunaan like itu nggak selamanya suka, tapi bisa artinya seperti. Kalau dia menggunakan to be ya pasti like di sini berarti dia artinya seperti. Kemudian, what color is Renata's skin? What color is Renata's skin? Siapakah Renata ini? Kita lihat dulu. My hair is black and straight. Rambut saya, ini rambut masih putri ya ceritanya. Hitam dan lurus. My nose is sharp. Hidung saya mancung. Sharp ini tajam, tapi mancung maksudnya. Renata is my
sister. Oh, ternyata Renata itu adalah saudara perempuan. She's just 3 years. She's just 3 years. She looks like my mother. Berarti ini dia itu seperti ibu saya. Her skin is white. Berarti her skin. Berarti ceritanya si her ini berarti Renata ya. Adiknya yang perempuan ya. Masih umurnya 3 tahun. Berarti what color is Renata's skin? White ya. Oke, ini semua dalam teks. Ya meskipun saya langsung tentukan sini jawabannya, tapi kamu harus tahu di sini maksudnya cara mendapatkan jawabannya dalam teks itu yang paling penting. Jadi kamu nanti jangan hanya melihat jawabannya, tetapi cara menemukan jawabannya ya. Gitu. Kemudian ada where does Putri Paida live? Ya, di manakah Putri Paida live? Mana dia tinggal di sini tadi ceritanya? I'm from Cirebon. Oh, berarti dari Cirebon. Di sini dia ada di sini. Saya berasal dari Cirebon. Berarti dia tinggal di Cirebon. Ini dia jawabannya she lives ya seharusnya. She lives in Cirebon. Oke, ini nomor berapa ini? The main idea of the first paragraph is, ini mencari ide utama ya. Kalau ini mencari ide utama, main idea of first paragraph. Kita lihat di sini pas paragrafnya yang ini ya. I really enjoyed my holiday in Australia. Last Sunday, I visited a marine park called SeaWorld, which was a surfer's paradise near Brisbane. It's Australia's largest marine park, and I had a wonderful day there. Apa katanya? Jadi the main idea itu ide pokok dari paragraf pertama berarti ini. Ingat kalau mencari ide pokok itu ya, saya beritahu mencari ide pokok gimana caranya. Kita lihat dulu ini dia paragrafnya. Biasanya ide pokoknya kalau dia ditentukan paragrafnya bisa dia berada di awal atau bisa di akhir paragrafnya. Bisa di sini atau bisa di sini gitu ya, di akhirnya ini ya. Oke. Jadi kalau dibilang seperti itu, kira-kira yang mana? Apakah I really enjoyed my holiday in Australia? Atau is Australia's largest marine park and I had a wonderful day there? Yang mana cocoknya? Kalau di sini kan saya benar-benar menikmati liburan saya di Australia. Last Sunday, hari Minggu yang lalu, saya mengunjungi sebuah taman marine ya, yang disebut dengan SeaWorld. Ya, ini taman laut ini ya, yang disebut dengan dunia laut yang ya ini dekat Brisbane ya. Kemudian taman laut yang paling besar di Australia ini, dan saya merasakan hari yang sangat luar biasa ya. Kira-kira yang mana ini? Berarti kalau kita lihat yang pertama, di kalimat pertama ini I really enjoyed my holiday in Australia. Terus kalau yang terakhir I had a wonderful day there. Berarti ide utamanya yang mana? Nah, ini ada ini ya. The writer really enjoyed her holiday in Australia. The writer itu siapa ya? Penulis ini ya. Maksudnya kan I itu kan si penulisnya, maka dibilang the writer. Kalau the writer had a terrible day in Australia, nggak mungkin. Ini udah ceritanya hal yang menakutkan, ya tidak sesuai ya. Tadi katanya wonderful ya, menakjubkan. Marine Park is one of the best places in Singapore. Oh enggak ya, ini kan Australia. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. The writer really enjoyed her holiday in Australia. Nah, saya beritahukan kembali, mencari ide pokok paragraf berarti bisa aja berada di kalimat pertama atau terakhir ya. Ini kan paragraf keduanya ya. Oke ya, kita lanjutkan. Masih ini cerita yang berbeda ya. Oke, saya rasa harus sampai yang ini ya, nomor 25 saja dulu. Di sini katanya synonym of the word stable. Apakah stable itu? Apakah stable? Which live in warm stable and got plenty of furs.
Ya, apa kira-kira ini stable? Nah, kita lihat dulu sini ceritanya dia bilang di ini mana paragraf pertama ya. Once upon a time there was a farmer who owned a little dog that he keeps constantly by his side and a donkey which lived in a warm stable and got plenty of fresh grain and sweet hay. Apa warm stable? Stable. Nah, biasanya kalau stable itu adalah kandang ya. Ya. Jadi kira-kira seperti apa? Ada field, house, balance, ada pen. Stable. Ya, di sini pen. Ya. Nah, apakah pen itu pengertiannya? Nah, pen itu ya pengertian dari pen ya. Itu sama seperti kandang juga ya, sama seperti artinya kandang ya, seperti kandang atau bisa dibilang tempat hewan-hewan ya. Ya bisa seperti itu ya. Kalau dia ada kandang ayam itu bisa disebut dengan cage ya. Kalau yang untuk hewan-hewan besar ya itu namanya pen ya. Oke. Jadi jawabannya adalah pen ya. Lanjutkan saja. Kemarin kita sudah bahas soal 1 sampai 25 kisi-kisinya, dan sekarang juga kita lanjutkan nomor 26 sampai nomor 50. Ya, masih teks ya. Kita lihat di sini masih ada teks di sini ya, kita perhatikan. Ya, seperti biasanya kalau kita mau lihat teks di sini, nah kita langsung ke soalnya saja ya. Kemudian nanti kita balik ke atas lagi apa yang mau kita cari ya. Nah, so number 26, the main idea of the second paragraph is, nah sini ide utama dari paragraf kedua yang ditanya, ide utama. Berarti kita cari dulu di sini. Manakah di sini paragraf kedua? Nah, paragraf kedua berarti kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Nowadays, cherry blossom is seen in some varieties such as Yamasakura, Oshima Sakura, American Sakura, and many other types. Nah, nanti bisa kita lihat di sini apakah main idea of the second paragraph is ya. Kalau di sini sih bisa kita lihat. Nah, karena kan di sini nowadays cherry blossom is seen in some varieties such as. Nah, berarti di sini yang dibicarakan adalah cherry blossom. Seperti yang saya sampaikan kemarin dalam video saya sebelumnya, untuk mencari ide pokok dalam paragraf kita bisa lihat aja di awal atau di akhir. Nah, di sini kan di awal, berada di awal. Yang dibicarakan adalah cherry blossom. Cherry blossom dia punya varietas. Nah, apa saja itu ini ya, Yamasakura, Oshima. Nah, ini hanya menerangkan atau menjelaskan si cherry blossomnya, karena ini merupakan varietasnya, jenis varietasnya ya. So the answer is varieties of cherry blossom. Ini dia ya. Jadi bukan karakteristiknya ya, karena kan di sini kan varieties-nya ya. Okay. So the answer is varieties of cherry blossom. Berada di awal paragraf ini dia. Okay, awal paragraf. Teks number 27 masih teks juga. Nah, langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Kita lihat pertanyaannya apa. When do people usually celebrate Thanksgiving? Kapan? Ya, kita jangan langsung lihat dulu jawabannya ya. Tapi kalau lihat apanya, maksudnya kalau kita jangan menentukan jawaban dulu ya. Kita lihat dulu di sini pilihannya. Ini spring, berarti kira-kira seperti ini. Kita pastikan jawabannya gimana dia. Tanya. Di sini celebrate Thanksgiving kapan? Kita lihat Thanksgiving Day is celebration of harvest. Nah, di sini kata usually celebrated in late autumn. Berarti di sini late autumn.
Berarti ini ya jawabannya, benar ya? In late autumn. Oke, kita lanjutkan nomor 28 ya. Jadi kalau kita baca soalnya dulu akan mempermudah mencari jawaban yang tepatnya ya, karena kita sudah tahu clue-nya, ciri-cirinya seperti apa. Oke, so who is the sender of the letter? Ya, recording. Oh, you're not recording? Ya, who is the sender of the letter? Nah, di sini kan ya. Project is calling. Oh iya, oke. Okay. We'll contact you later. Okay. Nah, who is the sender of the letter? Katanya siapakah di sini pengirim dari suratnya? Pengirim suratnya kita lihat di sini biasanya kan kalau pengirim surat di mana ya letaknya ya? Nah, kalau kita lihat di sini ada suratnya, dia bagian atas sini ada address-nya, sini alamatnya, kemudian Dear Indah berarti kepada siapa kita nih ya memberikan salutation-nya ya. Indah sir, I haven't written to you for so long. Nah, kalau ini bagian address-nya, kemudian ini salutation-nya, kemudian ini bagian pembukaan surat, dan ini isi surat, dan ini bagian penutup suratnya. Kemudian love Sally. Nah, di sini ada komplimennya ya. Penutup komplimennya, kemudian Sally. Berarti sini pengirim suratnya adalah si Sally. Ini Sally. Ini caranya melihatnya ya. Saya ulang lagi. Ini kan surat nih. Ini adalah surat. Kemudian kita lihat dulu di atasnya ini bagian address-nya. Ini address siapakah ini? Nah, ini address-nya kepada siapa yang dituju ya suratnya ya. Kemudian Dear Indah inilah si penerima surat nanti. Nah, si pengirimnya siapa ini? Sally ya. Oke. Itu ya. Jadi nomor 28, who is the sender? Sender itu adalah si pengirim. Kalau penerima apa bahasa Inggrisnya? Recipient ya. Recipient. So the answer is Sally. Next, number 29. Nah, masih surat juga ini. Tapi di sini tidak disebutkan, tidak dicantumkan di sini alamatnya ya. Oke, jadi gimana nih? Langsung saja yang ditanya apa? I'm just worried that I fail. Fail, the underlined word means fail-nya yang mana ini? Fail. I just worried. Word di sini kan khawatir nih. That I fail, gagal. Kira-kira apa ini? Berarti kita mencari makna lain selain nih dari kata ini, makna yang lain apa kira-kira? Kita lihat di sini ya pilihannya. Oke, fail itu gagal ya. Berarti makna lainnya apa? Kalau gagal berarti tidak sukses ya. Nah, berarti ini dia. Jawabannya adalah to be unsuccessful. Kan fail itu gagal ya, berarti tidak berhasil kan gitu. Berarti ini dia. Maknanya sama seperti ini. Jadi bisa saja fail itu bisa menjelaskan to be unsuccessful. Oke ya. Jadi nggak harus baca semua teksnya ya. Kita tidak menghabiskan waktu hanya membaca teks ini gitu ya. Nah, kita coba langsung lihat ke soal. Kira-kira ini kita harus lihat ke teksnya ya boleh. Tapi kalau tidak harus bisa langsung buat ke kesimpulannya ya. Next. Yeah, this one, number 30, read the following text for these questions. Nah, kalau kita lihat ini, sepertinya ini ada procedure text. Kita sudah belajar procedure text ya. Kita sudah belajar. Nah, ada ingredients, materials, procedure. Tapi kita nggak tahu ini cara membuat apa, kita nggak tahu. Tapi bisa kita lihat nanti apakah apa yang di. Nah, di sini kita lihat dulu pertanyaannya langsung ya. The main idea of the text. Katanya ide pokok dari teksnya berarti keseluruhan ya. Tapi dari teks ini kita tahu bahwa ini adalah teks prosedur ya. So, gimana kita mau memastikannya ini? Apakah ya ini ide utamanya? Berarti bisa saja ini judul ya. Karena kan ini prosedur teks ya. Berarti tentang apa gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada pilihannya ingredients to make a pancake. Ingredients to make a pancake. Kalau dibilang ingredients, berarti hanya ingredientsnya doang dong yang dibicarakan ya.
Sementara di sini ada material, ada prosedurnya ya. 2 eggs for making delicious pancake. 2 telur, enggak. Cuma ada all materials to make a pancake. Semua materialnya bahan. Kan nggak harus semua bahan juga yang dibahas ya. Tapi kan di situ sudah memberikan kesimpulan bagaimana ya cara membuat. Nah itu. Nah kalau kita sudah tahu itu procedure text, berarti kita mengerti pengertian dari procedure text itu yaitu suatu langkah untuk melakukan sesuatu ya kan, menunjukkan langkah-langkah di dalam melakukan sesuatu, terserah mau melakukan apa ya. Oke, di sini berarti how to make a pancake. Nah ceritanya pancake ya. Nah, berarti sini the answer is how to make a pancake. Kalau ingredients saja salah karena kan meliputi juga ada bahan ya, ada langkah-langkahnya kan gitu. All materials ya enggak juga. 2 eggs tidak juga, berarti jawabannya adalah how to make a pancake ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini arrange the following sentences into a good paragraph. Berarti ini kita arrange itu artinya menyusun kalimat-kalimat berikut ini menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, gimana sih caranya untuk mengerjakan seperti ini? Apa sih caranya yang kita buat? Nah, caranya gini saja ya. Kalau kita lihat seperti ini, ya memang sih kita butuh yang namanya terjemahan ya. Kita terjemahkan sebaik mungkin kita bisa mengerti lah setiap kalimat itu apa maknanya ya. Atau sebisa mungkin kamu bisa menerjemahkannya setidaknya 90% ya. Dari kalimat itu bisa kamu terjemahkan. Nah, coba dulu kita lihat dulu sini. Number 1 di sini katanya they live a monkey on one of the jam trees located near the lake. Ada hiduplah seekor monyet di salah satu pohon jamun yang terletak di dekat danau, itu katanya. Apakah ini kira-kira menjadi kalimat pertama kah? It was a beautiful lake surrounded by loose green grasses. Katanya gini, it was a beautiful lake surrounded by loose green grasses. Ini adalah danau yang indah yang dikelilingi oleh rumputan yang hijau lebat. Kemudian beautiful trees, pohon-pohon yang indah, pegunungan dan juga pohon jamun yang rasanya manis ya, paling enak ya. There was one crocodile that used to collect the jamun fruit from the lake that fall from the trees. The lake also had a few crocodiles. Nah, ceritanya di sini lebih mengarahkan ke the lake. The lake also had a few crocodiles. Terus katanya gini, the lake berarti danau itu juga memiliki, berarti ceritanya di sini menceritakan si danaunya ya, bukan menceritakan si monkey-nya ya, bukan menceritakan the tree-nya, bukan menceritakan tentang pohonnya, tetapi si the lake-nya tadi gitu ya. Berarti sepertinya kita diarahkan untuk mencari kalimat yang pertama yang memulai tentang the lake. Kalau ini kan the lake berarti danau tersebut, berarti sebelumnya sudah disebutkan dong the lake-nya. Berarti kita cari di mana di sini. Nah, ternyata itu di nomor 2. It was a beautiful lake katanya. Ya kan? Adalah sebuah danau yang indah dikelilingi. Berarti cerita danau nih ceritanya. Oke. Berarti 2. Kemudian it was a beautiful lake surrounded by leaves. Nah, kemudian there lived a monkey on one of the jamun trees. Nah, ditampilkan lagi, disebutkan juga di sana ada juga seekor monyet. Nah, kemudian dijelaskan lagi di sini kalau kita ikuti yang ini nomor berapa? Nomor 1 udah jelas salah ya. Nggak mungkin dia ada hiduplah seekor monyet. Nanti di sini nggak diceritain lagi monyetnya, ya kan?
Nah, kalau di sini ceritain tentang lake juga. Kalau di nomor 2 diceritain juga ada lake juga ini, a beautiful lake. Oh, there was one crocodile that di sini juga diceritain lake juga, from that lake katanya. Berarti ini pokok utama pembicaraan adalah the lake. Oke, berarti kita mulai dari nomor 2, ya kan? Kuncinya nomor 2. Kita lihat saja nomor 2 yang mana sih? Yang ini. 2431 dengan 2143. Yang mana yang cocok? Kalau kita mulai dari it was a beautiful lake surrounded by loose. Kemudian the lake also had a few crocodiles. Langsung katanya ada juga memiliki. Berarti sebelumnya berarti ada yang diceritain dong kayak gitu. Berarti ini kalau 4 kurang tepat ya. Kalau yang ini kita pilih yang ini 2143. It was beautiful, terus kemudian there lived a monkey, hidup seekor monyet, terus nomor 4. Nah, dan itu juga memiliki few crocodiles. Nah, baru cocok ada buaya, beberapa buaya ya. Nah, berarti dia cocok ya. Kemudian 3, kita masuk 3. Nah, gitu. Berarti yang pilih yang tepat adalah 2143. Nah, caranya gimana kalau mau nyusun seperti ini? Yang pertama, sebisa mungkin kamu bisa menerjemahkannya tidak harus 100%, ya 80% juga boleh. Kemudian cari di situ siapakah sebenarnya yang dibicarakan setiap kalimat itu. Dia pasti ketahuan ya. Setiap kalimat itu pasti ada yang dibicarakan. Karena kan membentuk satu paragraf berarti ada satu ide utama yang dibicarakan, ya. Oke, ini sebenarnya hanya menerapkan ide utama dari sebuah paragraf ya. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 32. To all English literature class students. To all English literature class students. Kepada seluruh. Nah, tadi kan saya katakan jangan baca teks dulu ya, tapi lah baca soal dulu. Oke, to whom the announcement is made. Kepada siapa? Ini to whom ini sama kepada siapa ya? Kepada siapa pengumuman ini dibuat? Berarti kepada siapa? Berarti siapa yang harus membaca ini ya? Ditujukan kepada siapa kira-kira pengumuman? Gimana mencarinya ini? Nah, kita lihat dulu ya. Katanya gini, to all English literature class students. Berarti katanya kepada semua ya mahasiswa atau siswa pelajaran sastra Inggris. Berarti kepada seluruh siswa yang jurusan bahasa Inggris atau yang memiliki mata pelajaran bahasa Inggris. Berarti jawabannya adalah ini. Gampang kan? Jadi nggak harus baca semua kita ya. Dari soalnya saja kita langsung bisa menentukan. Oke. Nah, ada teks juga, tapi ini berupa gambar notice, pemberitahuan. Ya, kita lihat soalnya langsung. The notice above means pemberitahuan ini artinya apa? Kira-kira memberikan makna apa kira-kira dari pemberitahuan ini, dari gambar ini? Kalau kita baca notice, employees must wash hands before returning to work. Setiap karyawan harus mencuci tangan sebelum kembali bekerja katanya. Berarti kita bisa lihat dulu pilihannya kira-kira ini. Kalau di sini use the shop for washing hand, enggak ya? Kan katanya employees katanya. Employees itu kan karyawan. Wash hand katanya before eat, enggak juga. Wash hand in the bathroom. Wash hand before work. Nah, ini benar karena kan sebelum kembali bekerja, berarti wash hand before work ya. Jadi setiap sebelum bekerja itu cucilah tangan gitu ya. Oke, lanjut nomor 34. Masih juga notice. Langsung ditanya, the statement based on the text is. Nah, sama saja sih. Ini kira-kira berdasarkan teks ini apa statement yang cocok ya. The notice is for parents. Apakah pemberitaan ini untuk orang tua? Tidak ya. Tadi kan katanya employees. The notice is for students? No. The notice for the guests? No. The notice is for employees. Nah, benar ini ya. Berarti ini ya. Oke.
Masih juga notice yang sama. Where you can find the notice. Nah, di mana kamu bisa menemukan notice ini, pemberitahuan ini? Di kamar tidur kah? Atau di toilet kah? Nah, kita lihat karena ini jangkauannya agak luas ya. In the market, cocokkah ini? Seringkah kita jumpa di market? Ya, in the class, in the street. Nah, sepertinya ya in the company, katanya kan ini karyawan, berarti ya pasti company ya, perusahaan ya. Perusahaan. Kalau in the market enggak ya. Karena di sana kan banyak orangnya ya, banyak, bisa juga ada situ pelanggan, customer ya. Jadi enggak. Tapi kalau karyawan di pasti perusahaan pasti ada karyawan, udah pasti karyawan gitu ya. Oke, nomor 36. The leaves are similar to. Nah, kita lihat dulu. Yang ditanya apa sih? What is the correct word to fill the blank? Apakah kata yang cocok untuk mengisi titik-titik di atas? Coba kita lihat dulu. The leaves are similar to basil leaves, but tend to be narrow, slightly serrated edges. Nah, ini sih seperti apa ya? Seperti semacam ungkapan ya. The leaves are similar to basil leaves, but tend to be narrower with slightly serrated edges. Nah, sebetulnya with ya. Kenapa harus pakai with? Kalau by itu nanti oleh di siapa yang melakukan, ya. Kalau to itu berarti kepada siapa, kan gitu. Kalau of tidak mungkin ya. Kan tend to be cenderung lebih sempit ya. With dengan apa ini ya? Edges ini kan semacam tepi ya kan gitu. Ya, berarti pilihannya adalah with ya. Ini with. Oke, nomor 37. Advertise from the text above. Ini advertise. Ini berarti advertisement. Advertisement itu berarti iklan ya. Ya, kita lihat soalnya. What is advertised from the text above? Apakah yang diiklankan pada teks berikut ini? Kalau ini kita lihat sini seperti apa ya? Ada perfume ya, ada perfume. Ini ada perfume. Namanya Channel. Nama parfumnya Channel. Oke, berarti ini tentang parfum ya. Oh, berarti pilihannya adalah perfume. Oke, lanjut. The most treasured name in perfume. What is the meaning of underlined phrase? Most treasured. Most treasured. Treasured. Ya, most treasured. Apa kira-kira itu? Ya, most treasure. Treasure kan, kalau treasure kan harta karun. Treasure semacam ya harta lah gitu ya. Harta karun berarti bernilai, punya sesuatu, punya harga gitu ya. Kali ya, treasure kan itu artinya. Atau berhubungan dengan uang, dengan harga yang tinggi ya, itu namanya treasure. Berarti treasure name in perfume berarti punya nama yang ini ya, punya nama yang sangat bernilai, berharga. Nah, kita lihat pilihannya ada most helpful, tidak mungkin, sangat membantu. Most expensive bisa saja sih expensive, tetapi kan nggak cerita, ini kan nggak cerita harganya yang mahal, belum tentu harga mahal menjadi patokan untuk kita beli parfumnya ya. Most desired, paling diminati, paling disukai. Most valuable, nah ini most berharga atau yang mempunyai nilai. Nah, kira-kira sama ya. Most treasured sama dengan most valuable ya. Valuable itu nilai, harga ya. Gitu, dari most treasured. Oke, bukannya expensive ya. Karena ini kan nama, dihubungkan dengan nama ya. Oke. Kemudian masih, ya, kita langsung nomor 39. How should someone take the medicines? How should someone take the medicine? Ini maksudnya gimana? Berarti cara penggunaan ya, cara menggunakan obat ini. Berarti ini tentang drug facts ya. Berarti katanya bagaimana cara menggunakan obat ini. Berarti kita langsung ke cara penggunaan, petunjuk. Kita lihat saja langsung, jangan baca semua ya, tapi langsung ke petunjuk saja. Kan ada bagian-bagian di sini ya, ada active ingredients, kita udah belajar ya.
inactive ingredients, uses, kegunaan, manfaat, direction, cara penggunaan, petunjuk ya. Udah langsung ke petunjuknya saja kita lihat ya. Ini for relief of general aches and pains, take 1 to 2 capsule daily. Berarti ini take 1 to 2 capsules daily. Udah, benar ini, ya kan? Udah jelas. Kalau relieve the pain, inflammation salah nih. Malah di sini katanya general aches, kemudian pains. Ini salah juga ya. Ini juga salah ya. Nah, yang benar ini udah sesuai dengan ini ya. Oke. Jadi nggak harus baca semua. Nah, kalau begitu kalau cara mengerjakan soal yang berdasarkan teks ya. Kemudian ada nomor 40, which is the false statement about the machines from the text. Ini pernyataan yang salah, berarti yang tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai, berarti ya pilihan yang lain berarti sesuai. Kita cari yang tidak sesuai. Caranya gimana? Ya kita coba satu-satu aja dulu ya. It contains feniculums vulgare. Benar nggak? Ini katanya it contains berarti berisi. Berarti kita dulu ada nggak di sini? Active ingredients-nya ada. Benar ada. Its ingredients is declared official from HPUS. Benar ada ini ya. It has active and inactive ingredients. Ya benar, active and inactive ingredients. Berarti ini udah jelas. Kalau ini benar, ini benar, ini benar, berarti ini udah pasti salah nih ya. Tapi kita lihat dulu. It can empower pain and inflammation. Nah, udah salah. Inflammation kan ada disebutkan di sini. Ini enggak ya? Ya, katanya di sini for relief on pain and inflammation. Sini katanya empower. Di sini katanya memperkuat gitu ya. Maksudnya untuk semakin mengembangkan. Nah, salah ya. Sementara sini relief untuk meredakan ya. Relief itu kan meredakan gitu ya. Jadi ini udah salah ya pilihan ini. Oke, nomor 41 masih yang sama ya. Who are the people who are not allowed? Siapa yang tidak diizinkan untuk minum obat ini? Yang untuk menggunakan obat ini. Mana kira-kira? Siapa? Berarti ada yang tidak diperbolehkan ya. Coba kita lihat siapa saja yang tidak bisa ya. Apakah ada di sini pengecualian kah? Nah, di mana kita lihat di sini ya? Oke, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu sini penggunaannya. Coba kalau penggunaannya for relief inflammation, use daily or before after activity. Tidak ada di sini. Coba kita lihat di sini. Please consult physicians before taking the products if you have kidney or liver dysfunctions. Under 18, taking this do not use if you're pregnant. Ini ada pregnant or nursing. Nah, kalau orang yang hamil atau sedang menyusui tidak bisa ya. Berarti ini pregnant woman tidak bisa. Ada semua dalam teks ya. Oke. Kemudian the antonym, ini nomor 42 ya. The antonym of the word allow. Allow itu berarti mengizinkan. Kalau lawan katanya berarti melarang ya. Mengizinkan berarti allow kan melarang, mengizinkan. Berarti kalau antonimnya kan makna yang berlawanan ya. Makna yang bertentangan ya. So allow itu mengizinkan, maka lawan katanya melarang. Kita lihat di sini dulu. It mean itu mengakui, agree itu setuju, forbid itu melarang, permit itu mengizinkan. Berarti forbid ya, forbid. Oke, ini masalah kosakata ya. Read the text below to answer number 43 to 47. Ini teks juga lagi teks. Kita lihat how to make milk coffee juice. Berarti ini prosedur teks ya. Gampang lah ya. What kind of the text above? Ini ceritanya tentang teks apa? Udah jelas prosedur ya. Gampang itu. Nomor 44.
How many kinds of material do you need to make juice? Material, bahan yang digunakan untuk membuat jus. Terus kita langsung lihat mana sini bahan. Ini material, avocado, one set of chocolate milk, a glass of water, 3 tablespoons of sugar, ya. 2 tablespoons of sugar. Berarti berapa macam katanya? Hitung saja. 1 avocado, 2 1 set, 3 a glass of water, 3 tables, berarti 4 ya. Ada 4, jawabannya 4. Lagi soalnya, how much sugar you need? Nah, berapa banyak gula ini? To make 3 glasses of milk coffee juice. Berapa yuk? Kalau kita lihat di sini berarti kita butuh berapa? Kita lihat di sini lah. Nih. Ya, ini dia. Essential of a glass of water, 3 tablespoons of sugar. Berarti jawabannya yang diminta 3 glasses ya. Ya, 3 glasses. Berarti di sini toolsnya kita lihat dulu. Toolsnya. Oh, di sini steps kita pastikan dulu. Nah, kita pastikan ada berapa ya. Sugar, putri. Nah, ini kan how to make milk coffee juice. Materials avocados, 1 set of chocolate. Kalau 1 set of chocolate milk, a glass of water. Nah, kalau a glass of water bersegelas air berarti 3. Nah, berarti kalau dia yang tanya 3 glasses of milk coffee juice berarti 3 kali 3 dong. Berarti 9. Nah, ini seharusnya jawabannya adalah 9. Hati-hati ya. Nah, jangan ya. Berarti ini jawabannya adalah 3 tablespoons ya. Oke, hati-hati ya. Kita lanjutkan. What material is not into the blender? Bahan apa yang tidak boleh masuk ke blender ya? Yang tidak dimasukkan ke blender. Coba kita cek dulu yang masukkan ke blender itu ya. First, cut avocado. Second, pick avocado flash into the blender. The avocado flash with spoon put into the blender. Kemudian sugar and the water too. Gula, air, juga avocado flashnya. Kemudian mana apanya? Milknya tidak dimasukin ya dalam. Makanya berarti yang tidak dimasukkan adalah bahan milknya ya. Oke, itu kapan dimasukkan milknya? Itu katanya di sini. Ya, ini ya. Oke. Pour the juice into the glass and give some chocolate milk on it. Berarti setelah dimasukkan ke gelas dong jusnya, baru masukkan lagi coklatnya ya. Coklat susunya ya. Oke, gitu dia. Oke, kita lanjutkan. Here are tools we need in the text. Except ada alat-alat yang kita gunakan ya di dalam membuat milk coffee juice ini. Tetapi di sini katanya except. Ya, except ini berarti except ya. Except di sini kan kecuali, berarti yang bukan ya. Kalau terusnya ada knife, blender, glass, drinking straw, spoon, ya, berarti yang bukan apa? Di pilihan ini frying pan ya. Bisa pakai apa? Kuali ya. Salah ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 48. What is the causes about? Ini semacam peringatan ya. Peringatan juga ya. Ini peringatan apa kira-kira ini? Kalau kita lihat dulu. Causes volcanic fumes are hazardous to your health and be life-threatening. Visitors with breathing and heart problems, pregnant women and young children. Katanya di sini volcanic. Volcanic. Berarti ini gunung berapi ya. Gunung berapi, fumes. Ya, berarti kayak semacam ini ya, kayak semacam abu-abu yang keluar ya dari gunung ini. Berarti what is the causes about? Tentang apa ini? Kalau dia ceritakan hazardous itu kan hazard itu kan berbahaya. Oke, kita lihat dulu pilihannya. Volcano and their effect. Gunung berapi dan juga efeknya. Woman nggak mungkin. The pregnant visitor. Ini ceritanya pengunjung yang hamil, nggak mungkin ya. The danger of volcanic fumes. Nah, inilah dia.
bahaya dari volcanic fumes, karena kan dibilang ya, causes volcanic fumes are, ini dia. Berarti ini yang peringatan ini yang sedang disampaikan ya. Kenapa dia berbahaya katanya? Oke. Kita lanjutkan 49. Tetap juga teks yang sama, pertanyaannya yang berbeda. Visitors with breathing problems are not allowed to visit the area because, katanya begini nih. Para pengunjung yang memiliki masalah pernapasan tidak diperbolehkan untuk mengunjungi area tersebut. Karena apa? Kita lihat dulu di sini ya, applause pregnant ini yang katanya sih ini dapat mengancam visitor, berarti volcanic fumes are hazardous, berarti ini berbahaya untuk kesehatan. Kira-kira apa ya yang membuat itu tidak boleh? Berarti fumesnya dong, ya kan, fumesnya. Ya kita lihat dulu, ya lah, the fumes can make them difficult to breathe, ya kan, karena ini fumesnya can make the difficult difficult to breathe, berarti itu susah bernapas. Kalau di sini the fumes can enter the human's lung. Ya iya sih memang masuk, cuman kalau masuk aja tapi bisa tetap masih bernapas dengan lancar, nggak masalah ya. Tapi sini katanya bagi yang memiliki masalah pernapasan ya, masalah bernapas ini ya kan akan susah bernapas nanti masalahnya ya. Itulah maksudnya kenapa ya. Ya karena the fumes can make them difficult to breathe. Ya, ini kalau orang yang sesak napasnya nggak boleh di sini ya. Oke. Terakhir nomor 50 masih teks yang sama, yang pertanyaan yang berbeda. Where do you usually find such a caution? Di mana kamu sering menemukan peringatan-peringatan seperti ini? Apakah di tempat umum ini? Apakah itu di pegunungan, ya di gunung, di tempat dengan view vista dengan pengunjung yang sedikit, atau di tempat yang lain yang dikunjungi para wisatawan, atau at the volcanoes for tourist resort, atau di pegunungan tempat ya pemukiman para turis ya. Yalah, udah pasti dong di daerah-daerah maksudnya di daerah-daerah tempatnya para turis di daerah gunung berapi ya gitu ya. Nah, kalau mereka tinggal lama di sana, apalagi sampai membawa semua keluarganya, itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi dibuatlah ini peringatan ini ya. Oke, jadi memang yang pastinya di daerah vulkanik ya. Kalau ada juga gunung, tetapi bukan gunung berapi, ini tidak dibuat di sana peringatan ini. Jadi hati-hati, bukan harus di tempat semua gunung ya, tetapi memang sudah dipastikan bahwa itu gunung berapi yang sudah aktif dan sudah memang benar-benar mengeluarkan fumes ya. Oke. So itu dia tadi ya pembahasan kisi-kisi soal ujian sekolah. Nah, persiapkan. Nah, juga ada nanti soal essay, ya tidak sulit juga, tetapi kamu harus juga belajar. Tetap belajar tentang caution, pemberitahuan, belajar tentang tanda, belajar tentang procedure text juga ya. So, I think that's all for today. Thank you very much and see you.